Oke, baik. Jumpa lagi di Vian Teknik ya. Kita kedatangan mesin dari 3 kota, Jakarta, Karawang, dan Bogor. Fast print semua. Kendala ada di modul semua ini. Dan yang 2 ini dari Bogor dan Karawang sudah datang kemarin. Ini baru datang, belum saya buka. Tapi kendala di modul. Kalau yang kecil seperti ini, kalau kendala modul, itu saya harus buatkan modul khususnya ya. Karena modul yang model lama yang seperti ini, bukan model lama, artinya bukan model yang kecil sepanjang seperti ini, buat mesin besar, fast print yang besar ini 4 lampu, itu nggak bisa dipasang di sini karena kebanyakan elko-nya seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, mau nggak mau saya buatkan modul khusus ini seperti ini modulnya. Jadi nanti bawaan dari modulnya sudah saya copot, sudah saya lepas semua ini komponennya. Nanti ini dipasang di sini seperti ini. Nah, jadi nanti pas dipasang itu pas. Sengaja saya nggak potong PCB-nya biar nanti modul barunya itu dipasang di sini seperti ini. Ini sudah saya ukur biar masuk ke box ini. Kira-kira seperti ini ya, karena ini elko-nya masih normal walaupun kecil-kecil. Sebenarnya elko kecil-kecil seperti ini ya agak ngeri-ngeri ya, takutnya jebol gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Ini saya buatkan modulnya seperti ini. Nanti teman-teman kalau butuh modul khusus untuk fast print yang kecil seperti ini bisa dipesan di Vian Teknik ya. Kalau yang biasa kan yang panjang ini, khusus untuk yang fast print yang model besar. Sebenarnya bisa kalau modul ini dipasang di sini muat, cuman elko-nya nanti berbarisnya ke sini, nggak bisa ke sana kotak. Kalau berbaris ke sini bisa muat 4 ini, nanti modulnya sebelah sini atau bersebelahan, bisa sebenarnya. Cuman karena elko-nya seperti ini, mau nggak mau kita buatkan modul yang bentuknya pas di fast print seperti ini, gitu ya. Untuk masalah modul, mungkin ini juga belum saya bongkar, kemungkinan dalamnya sama seperti ini. Formasi elko-nya bukan berbaris ke sini tapi kotak seperti ini ya, nanti agak susah. Oke, kalau ini memang sudah diganti modul dari usernya, tapi katanya nggak flash, ternyata elko-nya bermasalah. Ini sudah saya copotin semua, elko-nya nggak mau ngisi, setelah ngisi sebentar habis, jadi kemungkinan itu swak istilahnya ya, kalau baterai itu swak. Oke ya, seperti itu. Nanti next lanjut kita oprek mesin stempel di Vian Teknik. Oke, kita coba ya yang dari Bogor ini, putaran di angka 4 ya, angka 4. Ini kita karet kosong, kita coba, tapi belum dirapikan ya dalamnya ya, kita coba dulu sebelum dirapikan. Kita taruh sini, sini kan, nah seperti ini. Nah, kita colok ke listrik ya. Kita pencet ya. Nah, itu nyala. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya mudah-mudahan sesuai, bagus. Sekali tembak atau maksimal 2 kali tembak ya, biar bisa bagus. Kita coba tunggu sekitar 8 detik. Nah, itu kita buka ya, kita buka. Kita lihat dulu ini seperti apa. Nah, hasilnya mantep ya, sekali tembak ini udah jadi ya. Oke, ini sekali tembak dari Bogor, tinggal kita rapikan. Nanti kita lihatkan dalamannya seperti apa penataannya, gitu ya. Sekali tembak udah oke, mantep. Oke, seperti ini ya dalamannya. Itu saya ikat pakai tali tis ya, saya taruh miring. Sebetulnya muat tapi susah naruhnya karena harus dilem. Lebih kuatan seperti ini menggunakan tali seperti ini, nanti diikat kabel-kabelnya. Oke ya, seperti itu ya dalamannya. Ini
Kalau karet yang bagus di angka 4 ini, karet saya itu kebetulan karet yang bagus di angka 4 udah satu kali tembak hitam. Sudah oke. Ini tinggal saya packing dan kabarin ke usernya ya bahwa mesinnya sudah selesai dan sudah normal. Tinggal kita mengerjakan yang dari Jakarta, karena yang ini menunggu proses, katanya elko-nya mau diganti berapa biji, nanti menunggu persetujuan dari user. Kita kerjain ini yang dulu ya, Jakarta dulu. Oke, lanjut mesin dari Jakarta ya. Ini sudah saya bongkar. Ini modulnya beda lagi ya, ukurannya lebih kecil, dan ini harus bisa masuk seperti ini. Nah, itu masih ada tegangannya, harus bisa seperti ini. Dan modul yang saya buat itu ternyata tadi udah saya ukur, PCB nya aja udah nggak muat ya, segini tuh. Kalau dia relaynya kan tinggi, jadi nggak bisa masuk di sini. Segini, nah, relaynya nggak bisa masuk, mau nggak mau dia harus posisi seperti ini. Dan PCB nya pun nanti saya perkecil ya. Aduh, ini bikin modul lagi, bikin modul yang bisa masuk di sini. PR lagi nih. Oke, nggak apa-apa, memang resiko ya seperti ini. Kita buatkan modul yang bisa masuk ke dalam sini, versi beda lagi ya ini ya. Kita buatkan modulnya. Oke, next. Kita buatkan dulu modul yang pas dan bisa masuk ke sini ya. Beda lagi. Versi mesin Fastprint itu berbeda-beda ya, ternyata di dalamnya bermacam-macam dan susah untuk ditebak dalamnya modul seperti apa, karena mirip-mirip, bentuknya sama cuman dalamnya beda, seperti itu kesimpulannya. Jadi teman-teman kalau mau servis mesin Fastprint yang perlu penggantian modul, diukur dulu untuk PCB nya masuk apa enggak nantinya. Takutnya nggak masuk, soalnya mesin Fastprint yang biasa saya bongkar itu yang seperti ini, besar ya, modulnya pun pas. Kalau untuk ukuran ini seperti ini pas. Kalau ini beda lagi, mesin kecil, 2 lampu seperti ini itu ya. Oke, next. Oke ya, berantakan sekali ini. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Ini yang dari Jakarta kemarin sudah saya bikinkan modulnya. Ini seperti ini, agak semrawut sih memang, tapi tantangannya adalah PCB yang bisa masuk atau modul yang bisa masuk ke dalam sini. Ini atasnya jalur semua ya, ke atas ini elkonya. Kalau dimiringin nggak muat, sudah saya ukur. Kalau dicopot dimiringin nggak muat ya. Dan PR atau tantangannya itu membuat modul bisa masuk ke sini dengan bawahnya itu tanpa tersentuh dengan jalur elko ini. Makanya saya membuat modul yang bentuknya seperti ini. Relay pun saya miringin, transistor saya potong. Pokoknya saya paskan biar masuk ke situ. Bagaimana caranya biar modul Fastprint itu bisa masuk ke dalam lubang yang segede ini atau tempat yang segede ini. Sudah saya ukur dan alhamdulillah jika saya masukkan ke sini ini pas seperti ini. Nah, nih nggak mentok sama sekali seperti ini. Nah, nanti naruhnya seperti ini pun nggak bahaya ya, karena di bawahnya ini tidak ada jalur. Di bawah sini tidak ada jalur, jadi ini jalur di atas semua seperti ini. Agak semrawut sih, tapi nggak masalah lah ya, yang penting fungsinya pun sama. Dan ini adalah modul stempel yang paling semrawut yang pernah saya buat, karena memang bukan harus menyesuaikan dengan boxnya ya, yang seperti ini. Kalau ditaruh di luar ya memang agak jelek sih ya. Kalau elko yang di luar juga saya rasa ya lebih jelek lagi dan lebih susah lah, repot. Makanya saya coba inovasi membuat modul yang seperti ini, walaupun agak semrawut. Ini jalur-jalurnya sudah saya kasih
kabel yang nggak bisa masuk ya saya jumper, karena memang nggak bisa pakai jalur bawahnya seperti itu. Ini saya potong memang tujuannya buat nanti masuk ke bawah sini, ke bawah colokan AC seperti itu. Seperti inilah ya penampakannya modul yang kemarin saya buat. Ini baru selesai dan sudah saya tes ini menggunakan alat ini, dan di atas itu pengetesannya sudah berfungsi. Akan saya coba di sini untuk hasilnya seperti apa. Oke ya, next kita coba dulu hasilnya seperti apa. Kalau kemarin yang dari Bogor itu sudah mantap sekali tembak dan sudah saya kirim. Tinggal ini dari Jakarta akan saya coba. Oke, next. Oke ya, seperti biasa kita tes. Ini sudah saya tes nyala ya modulnya, dan semuanya sudah tes nyala. Kita akan coba tes untuk menghitamkan karet ini ya. Coba ini yang dari Jakarta ini. Kemarin yang Bogor sudah saya kirim ya. Ini yang kedua, itu yang ketiga nanti ya, yang dari Karawang, karena menunggu elkonya mau berapa gitu ya. Nah, ini dulu kita coba, kita masukkan karet yang ukuran sekitar 4 kali 2,5 lah ini ya. Kita taruh sini, kita cepet sininya dulu. Nah, oke, seperti itu. Kita colok ke steker sini. Nah, kita pencet. Ini ya, sebelah sini kita angka itu putaran di angka 3 ya. Tuh, angka 3 nggak, agak gelap ya, nggak kelihatan. Angka 3 kita start di sini. Nah, itu bunyi. Kita oke. Tunggu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini goyang ya, saya nggak pakai. Nah, itu sudah sekali tembak seperti apa. Kita coba. Saya nggak pakai tripod ya, dipegang pakai tangan. Tripodnya lagi dipakai. Oke, kita coba buka ya. Nah, hasilnya untuk sekali tembak seperti ini, mantap ya, bisa sekali tembak ini. Mantap, ini bisa sekali tembak. Atau kalau karet yang kualitasnya kurang bagus, 2 kali mungkin udah jadi. Oke fix, ini sudah jadi ya. Nanti kita tinggal kabar user dan kita kirim kembali. Oke, terima kasih. Servis mesin stempel Fastprint penggantian modul sampai di sini dulu. Nanti next kita akan oprek-oprek lagi mesin, menunggu ada paketan mesin stempel lagi ini yang lagi di perjalanan. Oke, next, terima kasih. Jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.